Nah makanya gue agak-agak untuk Condong pertandingan ke ini ini. mungkin gue condong ke Du Plessis. Kalau gue kayaknya ya, kalau gue ya gue nggak tahu sih. Alasan gue bodoh lagi kenapa? Karena gue gak Kenapa? suka sama Sean Strickland, udah gitu doang. Oh karena Nggak ini suka kenapa, ngalahin Israel Adesanya. Gak suka kena Itu sikapnya. satu. Yang kedua iya sih. Iya sih, Em, sikapnya. Iya kayak Mavericknya itu loh. Dia kan Oh. sikap-sikap yang Maverick yang cenderung kalau ngomong seenak jidatnya dia. Iya, Ya iya. emang kocak sih, tapi ada beberapa juga yang kayak cringe gitu, jadi kayak gue pengen liatnya orang kalah. Iya. Tarung 7-6. Kenapa jadi gue yang jingle? Enggak, tadi tuh kita mau take nih yang episode ini kan, karena episode ini kita langsung take 2 kan. Satu kali ketemu langsung 2. Ya. Nah, jadi karena kan kita udah tahu UFC-nya ya apa minggu ini ada UFC 297, jadi biar sekalian aja. Iya. Ya. Dan gue pengen ngasih tahu buat yang lagi nonton sekarang, kita tuh ada nobar lagi di Star Tap Yes. Room. Yes. Dan itu ada live podcast lagi kayak waktu itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti ada yang mau ngasih pendapat kayak yang kemarin-kemarin pada datang, boleh tuh. Kita bahas Strickland soalnya sama Du Plessis. Ya jadi di episode kali ini ada jingle dulu. Ada. Ada. Kan Indonesia ini kan negaranya berkepulauan ya. Iya. Ini ada jingle dari lagu itu Apa juga. ini? Kena tendang atlet karate, kepala kunang-kunang. Masuk. Kaki Wonder Boy Jadi satu. itulah musuh Ramonov. Israel Adesanya ada terus, Israel Adesanya di setiap jingle ada terus. Strickland, Du Plessis, dan ada terus aja lucu banget. Ini kita mau ngomongin apa nih? Ini kita mau ngomongin UFC atau JKT? Karena kan sebelumnya kan kita ngomongin JKT Iya sama kan, Sardo. tadi Sardo itu sudah memilih salah satu OC Iya. yang ada di JKT 48. Siapa OC Gue lu masih jadi? belajar bang, kan dikasih Iya. tahu juga. Lu OC lu jadi siapa? Cika. Pokoknya Cika. yang Medan. Ya ada nggak? Coba tolong komen. JKT ada yang Medan nggak? Ada. Cika siapa nama panjangnya? Jessica Tamara. Pakai Yesik buat Jessica Tamara. Iya. Lo adalah idolanya Sardo. Mulai sekarang ini Mulai lu idolanya sekarang Sardo. karena Sardo ini sedang mencari wanita Jodoh. Medan Iya. untuk dijadikan jodoh. Semoga mungkin aja jodoh bisa Iya. Jessica ini, tapi Iya tunggu kan? graduate dulu. Kan awalnya kan tahun lalu kan ngomongin Yeri Prohaska. Nah, sekarang Jessica. Oh masuk. Jessica Tamara. Iya, dia bantamweight nih. Bantamweight kan yang kurus-kurus ya. Gitu. Enggak tapi Enggak, tadi ada joke satu dari Sardo. Kalau Brunei apa? Brunei. BRN 48. Enggak ada. Harus ganjil. Oh ya harus ganjil ya. BRN 48. Oke, berarti buat Jessica ditunggu komen-komennya di kolom komentar ya. Terima Dan buat kasih. teman-teman jangan lupa ya, ini kita lagi ngefitnah Sardo aja kok. Iya, tapi memang tapi nyari jodoh perempuan Medan itu benar. Tapi itu benar. Iya, jadi kalau Nyari jodoh ada benar. yang suka sama PNS, nah, ya kan gaji sudah aman tuh, udah settle, udah aman, masa tua udah terjamin, Iya. ya kan? Nah, kalau misalkan mau langsung aja komen atau enggak langsung DM Hisardo. Hisardo. Gua promosi. Iya, gitu. iya. Ya kan kayak Yang ada foto naik motor itu. Aduh. Kan ada fotonya naik motor. enggak, lu nyadar enggak dulu waktu zaman dulu lu foto kaku banget tuh kayak Karena emang PNS, Bro. Emang harus gitu kan. enggak, lucu banget kayak Sardo. Gitu doh lu, tapi sekarang lu berarti pas lu pertama kali jadi PNS tuh apa umur berapa? Iya. Umur berapa tuh? Iya lulus STAN aja tuh, lulus STAN. Berarti umur tahun berapa? 2015. 2015. Itu umur berapa 15? Sekarang 2023. Berapa? 8. Lu umur berapa 20 sekarang? berarti. Gen Z apa milenial dia? Lu apa? Milenial apa Gen Z jatuhnya nih? Gue milenial lah bang. Oh, 95 iya gak sih? Kayaknya 95 milenial, masih milenial. Oh gitu, berarti pas lulus itu belum tahu UFC tuh, belum kenal. Yang pas pertama kali lulus STAN, apa udah suka UFC? Suka doang tapi belum sedalam itu.
Lu belajarnya gimana sih tuh? Belajar kan banyak banget yang komen-komen di YouTube juga yang kayak Bang kalau sama Pak RT itu lu kulik knowledge-nya, lu awal belajarnya dari mana sih? Gue penasaran tuh lu dari mana? Kalau gue dari YouTube. Ya kan yang Gua kayak dari gue bilang dulu tuh, karena kayaknya semua pecinta combat sport tuh McGregor. senang WWE ya. Iya. Nah, terus gue dulu melihat Brock Lesnar sebagai manusia terkuat di dunia gitu kan. Iya. Terus zaman dulu tuh kita suka buka-buka YouTube gitu. Ini versus ini versus ini. Terus gue nonton tuh yang si Brock Lesnar lawan si Cain Velasquez. Oh, Oke, Velasquez. Cain Nah, Velasquez. terus gue kan Cain Velasquez badannya nggak sebrotot Brock Lesnar kan. Terus, kok kalah ini settingan apa gimana gitu kan. Terus ngeliat kalah, akhirnya gue ngeliat si Cain Velasquez yang lawan Bigfoot Silva itu yang sampai Berdarah-darah. oktagon banjir darah di Iya, iya. dari situ gue mulai ngikut-ngikut, tapi yang bener-bener dalam ya dari Conor McGregor. Lu nggak ada nonton YouTube luar yang kayak ensiklopedianya gitu nggak ada? Yang Nggak dari ada. luar? Dulu tuh belum ada yang Nah, gitu. dan oke sekalian gue cerita nih awal mula kenapa gue bikin radio tempur adalah karena ya kayaknya gue udah pernah bilang juga ya, karena Iya. gue seneng MMA, terus gue kayak masih ngerasa di Indonesia ini kok media tuh belum ada yang bahas MMA Iya. sedalam itu gitu. Oh, ya, waktu Akhirnya itu gue lu mikir bilang. kenapa nggak gue aja yang bikin kalau gitu. Ya udah jadilah radio Iya, tempur. radio tempur tuh namanya dari mana? Kan Iya. radio tempur. Kenapa Ah, radio ini tempur? Kenapa juga menarik nih. kenapa nggak bikin plesetan gitu kayak tempur sari gitu-gitu? Sarinya Campur apaan? sari, campur. Iya kan mau tempur sari. Kenapa radio tempur? Awalnya bang, Eh, awalnya gue malah pengen bentuknya tuh tulisan kayak blogspot gitu, kayak berita news aja gitu. Oke. Cuman di satu sisi kita kan bakal terkunci sama EYD dan Iya. lain-lain Iya. aturan-aturan jurnalisme kayak gitu. Gue Heeh. waktu dulu masih suka kelewat lagi di yang dispasi dengan di yang disambung, terus Iya. mana yang harus pakai huruf besar, mana yang harus cetak miring. Terus gue kayak di sisi lain juga ya minat baca di Indonesia mah ya kurang. Gue aja nggak begitu suka baca. Gue Iya. baca cuma 2 keperluan. Kalau nggak mau ujian Jangan ngefak-ngefak dong. Apa? Lu jangan nafak dalam salah apa sama lu? Salah apa di belakang? Oke, oke. ya, kayak gitulah, minat baca kurang. Jadi gue ngerasa kayak orang Indonesia tuh senang Radio. disuapin Iya. gitu. Didongengin. Ya didongengin. Akhirnya ya udahlah, radio kan suara doang. Oh. Kan dulu belum ada kepikiran pengen nunjukin muka kan. Heeh. Ya udah di suara doang. Terus kita bahas apa sih? Bahas pertempuran, radio tempur. Oh gitu. Jadi karena nggak ada mukanya radio, Iya, radio, terus karena tempur suara karena doang. bahas tempur. Jadi kan Iya. akhirnya jadi jargon Pak RT Nah, gitu ya. Pak RT itu pertama kali dulu tuh zaman Covid 2020. Gue sering bahas-bahas kayak gini juga bang, bahas upcoming fight sama next coming fight sama Bung Bram, komentator One Pride Ya. dari TV One. Gue Iya. dulu sering tuh Zoom, terus Bung Bram juga kan manggilnya siapa nih panggilnya biar enak, radio tempur kepanjangan Pak RT aja kali ya. Nah, Oh, dari- ternyata cocok. iya. Terus banyak juga yang komen cocok tuh Pak RT. Kepake sampai Dan sekarang. itu sama Bung Bram belum kelihatan muka juga ya? Belum. Pakai dulu Zoom-nya foto Tony Ferguson aja tuh. Oh, Kalau Bung Bram itu apa? Pak RW, Radio One Pride. anjing. Radio One Pride. Anjing Radio One Pride. Astagfirullah. Mohon maaf ya, kan ada yang komen gini, Bang Kemal kurangin ngomong anjing. Ya ini aja kekerasan, Maaf ya. Bro. Maaf ya. Ini aja podcast kekerasan. Ini kalau Kemal itu dia ngomong kotor gitu kalau ada gua. Gara-gara gua suka melakukan hal-hal yang konyol dan tolol. tapi bener loh bang. Tapi Iya. gak salah itu komentator. Soalnya kan di post pack interview juga orang suka bingung kan. Kok disensor, orang kita nonton kekerasan gitu kan. Iya, Iya, maksudnya iya, jangan iya. halus. Ini konten kekerasan, Bro, di sini, Bro. Itulah kenapa lidah lebih tajam dari Pada pedang. iya. Jadi omongan tuh harus dikontrol. Tapi kalau kelakuan brutal nggak masalah. Iya. Omongan tetap harus Tapi santun. ya, Betul, ya betul. itulah tolong ingetin Colby Covington tuh. Oh ternyata ada yang benerin Dok. Kemarin tuh bukan Colby itu bukan ngomong gue kelewatan trash talk, tapi am I in karakter, maksudnya kayak gitu loh. Iya, iya. Apakah gue di karakter, cuma ngomong gitu. Ada yang benerin di YouTube, ada yang Iya, benerin lu. Banyak yang benerin lu Dok kadang-kadang Dok. Iya kan gue awalnya di UFC Embedded subtitle-nya tuh bilang I thought I was in a character, padahal Ya. sebenarnya I thought it was a character gitu. Jadi gue pikir itu karakter. iya, si Colby ngira si Leon kayak gitu ya
main peran gitu. Gue kira dia ngomong saya yang lagi dalam karakter, saya yang lagi minta maaf kayak gitu. Gue kira kayak gitu ternyata. Iya. Oh. Iya makanya banyak banget yang benerin kayak ini bang harusnya TKO apa gitu. Pokoknya Habib atau apa gitu. Pokoknya banyak lu benerin kan tuh. Belal. Belal. Kan kita bilang ini mah adu-adu decision aja. Belal nggak pernah menang TKO. Dia pernah menang sekali. Iya. Lawan Shane Brady. Dan Brady. justru itu kemenangan terbaiknya itu. Iya, abis itu udah nggak ada TKO lagi kan, udah Belal boring yang kata lu kan, nonton Belal kan boring kan? Gue tetap suka. Lu tetap suka ya? Oh ya udah. Gak apa-apa kalau misalkan lu suka tapi boring gak apa-apa. Kayak gue nonton Yoel Romero waktu lawan Adesanya gue bilang boring banget nih. Tapi kan lu tetap suka Adesanya sama Romero kan? Ya nggak masalah kayak Jessica lu tetap suka kan? Jadi kan ya biarin aja kita mah nggak. Boring nggak? Enggak ya. Gue kayak baru lihat Instagram barusan ya. Lihat aja bro, nggak lama sama Dimas nonton ya, tiba-tiba izin bang ke Surabaya nonton JKT anniversary. Wah, ketemu sama Bu RT aja. Iya. Kita bahas apa nih bang hari ini bang? Oke. Kita bahas 297. Oke. Karena ini kayaknya nanti pembahasannya bakal cepet nih makanya gue panjangin. Oh, ini. siap. Bener. Iya. Intronya panjang. Iya makanya. Nah nanti kan ada kita hari Minggu tanggal 21 kan nonton UFC 297. Jangan lupa kalau yang di Jakarta nobar di Stark Tape Room walaupun dibatasin. Tapi ini kuotanya naik jadi 70 orang gratis. Kalian bahkan dapat makan gitu ya. Iya. Nah jadi di pertandingan itu ada pertandingan sebenarnya pasti banyak lah. Ada prelim ada apa segala macam. Cuma nih ada 5 yang kayaknya patut diperhatikan lah. Karena ini kayaknya cukup penting ya. Yes. Pertama itu ada kita mulai dari ini ya. nomor 5 ya. Dari featherweight itu ada Charles Jourdain sama Sean Woodson. Oke. Nah kayaknya kita taunya bertiga Charles Jourdain doang nih ya. Kalau gue Sean Woodson gue tahu. Kenapa? Lu tahu dari mana? Gue tahu dari nonton. Dari mana? Lu tahu dari mana? Dari nyokap gua. Salah pertanyaan. Temenan sama gua. Iya emang arisan dari mana? ketemu sama nyokap gua. Tahu dari mana? Salah pertanyaan. Gua sama sepupu gimana sih? Ya salah pertanyaan gua. Enggak kenapa lu tahu Sean Woodson? Sean Woodson itu tuh typical striker yang apa ya? Dia julukannya sniper kan. Oh. Typical Iya. yang apa kayak seperti kalau gue ngeliat ya, kalau gue tuh ngeliatnya tuh kayak si Max Holloway tapi lebih presisi aja. Kalau gue liatnya gitu. Oh. Berarti outputnya tetap banyak gitu? Enggak sebanyak Holloway sih. Oh, Iya nggak sniper sebanyak. sesekali. Frekuensi Machine gun kan ganti parah banget julukan. kan. Iya, salah kan. Machine gun. Ini kalau sniper sekali dong tapi langsung TKO berarti. Counter puncher mungkin gitu. Nah mungkin yang nggak adilnya adalah gua nggak tahu sama sekali Charles Jourdain. Oh, Jordan Nah, itu gua peringkat nggak berapa tahu. ya, Dok? Sekarang, Dok? Belum ada ranking. Belum ada ranking kan di featherweight kan? Cuman dia kan sempat viral karena selebrasinya itu. Yang habis ini kau apa orang- Kak Samurai. Iya, samurai. Iya. Hormat. Samurai hormat dan Oh, itu iya dia terkenal banget yang samurai hormat selebrasi. Kalau kita episode sebelumnya bahas the best selebrasi termasuk dia itu. Iya kan itu kan kita Israel Adesanya yang itu Iya, kan panah. Itu panahnya Isa Adesanya tuh itu gara-gara si siapa ya? Kayak gue pernah tahu. Karena Alex Pereira kan Alex Pereira tribal kan kan, kayak gitu tribal kan. dia panah. Iya. Iya. Dan itu balas dendam kayak maksudnya Iya. Pereira pernah gituin balik dia waktu yang Iya, Israel Adesanya iya, kalah iya. TKO kan diceng-cengin sama Pereira ini dibalikin sama dia sekali gitu. Dan itu simbolis juga tuh, dia tembaknya kan 3 kali sesuai jumlah dia kalah. Iya, sesuai 3 jumlah kali, dia kalah. baru dia patahin kan panahnya. Iya. Gitu kayak keren tuh. Nah itu termasuk tuh selebrasinya si Jordan tuh termasuk yang terkenal tuh. Tapi secara peringkat sebenarnya belum masuk ya di featherweight. 20 besar pun tidak. 20 kan Iya, ya, nggak kalau di ada ranking 20 tuh dihitung besar ya. dari 15 ya. Iya, 15 aja 15. belum masuk. Ya 15 aja belum masuk ya. Wow, oke. Berarti kenapa ada pertandingan ini berarti Jordan sama Ya kalau nggak ditandingin nggak naik-naik bang rankingnya. Oh ya udah. Kalau nggak ditandingin nggak naik-naik. Oh ya maaf. Iya bener juga. Kalau nggak naik 15 besar nggak masuk ya. Iya ya maaf. Berarti dua-duanya Itu ada omongan netizen yang pas nonton Kau Takut, ini ngapain dia tanding sih? Kalau nggak tanding nggak naik lagi iya, mana? mau nggak mau harus ada. Tapi serunya kadang-kadang nonton kayak Jordan sama Sean Woodson ini karena nggak ada ekspektasi apa-apa malah seru. Iya betul Iya, betul. Suka gitu karena nggak ada pressure tidak mempertahankan apapun. Iya. Dia main Kayak hajar-hajar yang aja. kemarin kita nonton live tuh, yang Iya. cewek kan. Kita nggak kenal tapi brutal banget kan itu. Iya makanya karena tidak ada pertaruhan, nggak merebutkan gelar juara, Iya. nggak ada yang dipertaruhkan, jadi nggak ada apa yang kata lu Dok kemarin tuh kalau pertandingan gelar juara itu main aman gitu kan apa? Iya. Lu bilang apa waktu itu ya? Jadi kalau kayak Pantoja kan jauh main aman, bukan Pantoja.
siapa sebelum Pantoja yang perebutan gelar juga? Oh, Pertandingannya sebelum Pantoja kan Pantoja, habis itu baru Leon Edwards kan. Iya. Sebelumnya siapa? Rakhmonov bukan? Bukan Ramonov. Ramonov sebelumnya lagi. Pimblet, Pedi Pimblet. Iya. Terus siapa lagi? Iya, Pemblet bener kan. Rahmonov yang main aman. Rahmonov. Karena kan dia nggak mau ngeladenin strikingnya, Rahmonov. nggak mau ngeladenin Oh strikingnya. iya Ramonov. ini. Yang itu siapa? Bradley ya? Yang kepalanya siapa sih? Yang kita siapa sih UFC 296 itu pertandingannya? Leon Edwards versus Colby Covington. Dan terus Terus si Pantoja versus Royval. Ramonov Safkat versus Stephen Wonderboy. Ada lagi satu lagi yang kepalanya Oh, Josh Emmett. Josh Iya, Emmett. Josh Astagfirullah, Emmett, iya. Josh Itu Emmett. mana ya Iya. pertanyaannya mana? Kok Yang Josh Emmett tinju sampai yang kepalanya itu. Oh, yang one hit itu kan? Iya, yang one hit KO. Josh Emmett. Nah itu bukan perebutan gelar ya Emmett ya, bukan. belum. Nah berarti si waktu itu lu bilang tuh kayak Rahmonov aja main aman karena dia Iya. kan menentukan untuk naik peringkat. Iya, Jadi mainnya rada boring karena ada pressure kayak gitu Iya. kan. Nah ini kayaknya Sean Woodson sama Jordan kayak nggak Iya, ada. all out aja. Jadi tampol aja. Justru seliar mungkin karena kalau menangnya keren kan bisa langsung loncat ini ya rankingnya. Nah iya makanya jadi ini pertandingan pasti seru banget. Seru. Berarti kita next aja ya karena tidak ada yang dibahas lagi. Nah ini Arnold Allen sebenarnya dibahas di episode sebelumnya. Dia lawan, nah ini juga yang tadi jadi pertanyaan netizen di kolom komentar YouTube ini si Evloev. Nah lu berarti megangnya si Arnold Allen ya? Iya, sesuai kata-kata di episode kemarin. Iya. Lu pegang Arnold Allen kenapa? Ini dia brutal banget kan nih berantaman. Di tahun 2023 sebelum dia ngelawan Max Holloway dia pemegang winning streak aktif terpanjang setelah Islam Makhachev di angka 10 winning streak. Iya. Wah. Nah, terus akhirnya dia itulah yang gue bilang undefeated tapi belum karena belum ketemu orang yang tepat. Akhirnya dia ketemu Max Holloway. Dia ya karena kebetulan dia striker ya. Striker kalau diadu sama Max Holloway ya habis kecuali ini ya se textbook Volkanovski ya bisa menang. Cuma si Arnold Allen kalah lawan Max Holloway pun dia nggak pernah ada yang kecolongan yang sampai wobble atau dia ada wobble di detik-detik akhir waktu udah 5 ronde terus waktu udah mau habis si Max Holloway udah habisinnya sekarang gitu kan dia suka gitu kan terus adu di situ doang dia wobble tapi selebihnya ya dia cuma kalah output aja sama Max Holloway jadi masih kualitas top 3 itu layak lah. Nah si Movsar Evloev kan dia undefeated ranking 9. Iya. Gue belum terus di UFC juga belum ada kemenangan dia yang tersorot gitu. Iya yang historical Iya, ya. gue masih Arnold Allen sih. Dan ini menentukan bisa ngelawan Volkanovski nggak? Tergantung. Kalau Si kenapa? Volkanovski lawan Topuria menang siapa? Oke, kalau misalkan pertandingan Arnold Allen sama Movsar Evloev ini ternyata keren, maksudnya kemenangannya keren ya, misalkan TKO entah siapa yang TKO, terus habis itu Volkanovski menang juga gitu lawan walaupun decision misalkan lawan Topuria ya, bisa ketemu Volkanovski antara berdua ini? Belum tentu juga karena ranking 4 sama 5-nya Brian Ortega sama Yair Rodriguez udah dijadwalin rematch di Februari. Dan si Josh Emmett setelah nge-KO-in Bryce Mitchell kemarin di Instagramnya Mitchell, kok gue Bradley sih Mitchell, iya. Bryce Mitchell. Ya, si Josh Emmett setelah nge-KO-in Bryce Mitchell di Instagramnya nge-call out Max Holloway. Jadi featherweight ini lagi seru nih jajaran 5 besarnya. Oke. Punya jadwal masing-masing gitu. Oh jadi pertandingan ini cuma mau buat naik peringkat aja sebenarnya. Goalsnya itu aja bukan akan ngejar Volkanovski Topurianya atau si siapa tadi Ortega. Iya Brian Ortega versus Yair Rodriguez. Bukan belum ke arah situ ya. Belum. Oke, berarti Arnold Allen, lu siapa Ge? Ada pilihan Sama nggak? gue Arnold Allen juga. Oke. Kalau lu Bang? Ganjar Pranowo. Enggak bercanda. Oh, Enggak lah. Kemal has Enggak lah. spoken. Enggak. Gue PNS Bang. Bercanda. Belum, gua masih swing voter aman. Nah, Apa ini Arnold Allen atau Belum dijawab. Pemilu. Iya. Gua swing voter tetap itu. Oke. Nah, ini ada yang seru sebenarnya karena tadi G lebih tahu Neil Magny daripada Mike Malott. Oh, kembali ke Mike Malott. Oh, lu lebih tahu Mike Malott ya? Iya, Mike Karena Malott ternyata doang. Mike Malott ini undefeated. Dan dia itu selalu menang ronde 1 submission, tapi peringkatnya belum ada ya ternyata ya. Belum. Oh, jadi diadain karena dia undefeated dan Iya, selalu ronde jadi 1 menang. Waktu ngelihat di situs UFC, Iya. Neil Magny kan udah ranking 13 dan kita udah tau lah dia udah pernah bertanding lawan banyak orang di Iya. ini. Oke. Nah, terus waktu lihat di oddsnya, kaget ternyata si Mike Malott ini yang oddsnya lebih difavoritkan ketimbang Iya. Neil Magny. Oddsnya. Akhirnya lihatlah recordnya 10 kali menang, kalah 1 kali. Oh, kalah 1 kali Iya, ya, kalah bukan 1 kali. undefeated ya. Iya. Terus recordnya submisi ronde 1-2 semua, Iya. kilat semua. Jadi, oh ini kayak prospek nih.
Ya, oh berarti tadi ada yang episode sebelumnya kita bahas tentang prospek. Ini termasuk Mike Malott nih bisa Iya. kita Ya, bahas. bisa. Mike Malott ini umur berapa tapi? Gak tahu gua. Belum nanya nyokapnya. Ntar gua. Gak perlu nanya nyokap. Lu tinggal cek aja di Google. Iya, nanti di Google. Cek di Google. Kayaknya masih muda. Umur nyokapnya berapa? Lebih sulit lagi. Dari situ baru di YouTube. Nggak, tapi kayak Mike Malott masih muda kali ya kayaknya. Iya. Coba aja nanti yang komen pasti lebih tahu lah Mike Malott. Tapi jadi lebih seru karena ternyata rekornya itu adalah selalu finish cepet ronde 1 ronde 2, kebanyakan malah submission di ronde pertama ya. Iya. Jadi makanya pertandingan itu mungkin tanpa beban juga. Ya. Dan itu prospek. Jadi kemungkinan kalau Mike Malott menang lawan si Magny, ada kemungkinan dia langsung masuk jajaran 15 besar. Iya, langsung diambil. Nah, yang berikutnya ini Iya. Kemal yang paling tahu nih. Berikutnya itu adalah pertandingan perempuan. Ya enggak, bukan gue dong. Jelas lah Sardo lah. Sardo kan pembela UFC fighting perempuan. Oh iya lupa, Sardo ya? Iya. Bahkan dia punya pantunnya khusus buat ngebahas yang perempuan ini. Gue ditodong. Agak. Masa ada pantun. Ini Raquel Pennington versus Lawan Mayra Buenos Silva. Gue nggak Ini tahu. gue jujur ya. Gue udah nonton dua-duanya bertarung. Dua-duanya not my cup of tea kalau gue. Oh gitu. Lu udah lihat di mana kayak? Di YouTube lah. Memang di mana lagi dong? Yang pertanyaan gue kan masa gue kayak gitu di terus. mimpi. Dari tadi pertanyaannya gitu terus. Gue tanpa mendiskreditkan mereka ya. Iya. Gue aja kaget mereka jadi Main event. main card. Main Iya. event, Ini- main Ya event. sebelum Ini co-main Strickland. event ya? Iya, Iya, sebelum co-main event. Strickland, iya. Sebelum Strickland Jadi ini sebelum sajian Strickland utamanya. mereka sajian utamanya Pennington. Gue agak kaget. Kenapa ya? Apa mungkin ranking mereka sama-sama tinggi dan Oke, calon title contender? Iya ya, mungkin kayaknya Raquel Pennington sama Bueno Silva sama-sama tinggi kan? Peringkatnya? Ya peringkatnya. Kalau bisa sampai main event pasti karena ranking tinggi sih. Iya, mungkin atau doa lu didengar untuk lebih inilah Pendorongnya. fighting. PUG, pengarus utamaan gender. Oh iya. Oke, tapi ini si Raquel Pennington ini Iya. rekornya adalah 15 wins, 9 losses. Wah, udah kalah banyak. Mayra Bueno Silva itu 10 wins, Iya. 2 losses. Oh, jadi si Pennington kayaknya- sebenarnya kalah banyak ya? Iya, Oliveira iya. juga kalah 9 kok. Oliveira God. 9 kan? God Iya. itu kalah 9 juga. Jadi udah sama aja lah sama Dia- Oliveira. Brown belt Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi kan Heeh. Oliveira kalah 9. Tapi kan menangnya sampai 30 berapa? 30-an anjir itu. Gokil. Dia mau baru 15 ya, Ge ya? Iya. Dia 15 ya. Ini hitungannya pertandingannya itu 24 kali bertanding melawan 13 kali bertanding. Oke. Raquel Pennington walaupun kalah Ya. banyak, tapi dia experience bisa Experience. bicara. Lu Iya, megang iya. siapa, Ge? Langsung aja berarti megang siapa? Ini Kira-kira. gua bingung sih ya. Soalnya gini ya, soalnya gue kadang-kadang suka mikir nasionalitas itu tuh Penting. mungkin Iya. mempengaruhi kayak yang Brazilians tuh selalu Iya. kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan perempuan itu Zodiak yang ngaruh, cukup zodiak. beda, iya, Enggak, lebih ke makanya zodiak. dia coba apa dia Lebih ke Capricorn zodiak nih. apa dia Sagittarius. Oke, dia kalau Gemini. Mayra itu Agustus 22 itu Leo bukan? Iya Leo, berarti Leo. dia Leo. Dia Oke. musuhnya banyak nih. Nah, Raquel Pennington, Kenapa musuhnya banyak Leo? Keuangannya gimana Iya, keuangannya? keuangannya lancar. Raquel Pennington itu dia 5 September itu apa? 5 September. Virgo. Virgo. Berarti Apa? Virgo lawan Leo. Oh, tapi bentar. Ah. Dia itu kan 5 September 1988 nih. Oh iya. Nah, 88 berarti Shio Naga. Ini tahun naga. Kalau gue kayaknya pegang Raquel Pennington. Karena ini tahun naga kan? Bener-bener tahun Iya. itu. Iya benar. Apa lo? Radio Apa? tempur. Ya, apa lo radio tempur? Ayo. Iya. Sebelum lu ngomongin Gue gak ada UFC, argumen, ini gue gak ada argumen ini. Zodiak. Iya, lu gak percaya Sio. Feng Shui. Ini ada Feng Shui-nya Pennington lebih bagus nih. Lu megang siapa lu pertandingan ini? Ayo. Gue Silva. Oh, kenapa lu Silva? Nationality Oh, Brazil. ya. Brazil. Oh, Tapi ya. kalau misalnya kita lihat ini Pennington ini juga sama nih, tapi dia purple belt. Well, yang satu brown belt, yang satu purple belt. Oh. Lebih tinggi Brown Iya, seharusnya. lebih tinggi, Bro. Cuman Iya, Habibnya harus. sabuk putih, tapi tetap aja semua dikunci sama dia. Nggak ngaruh itu dah. Nggak Iya, mau. sambonya tapi. Iya, Iya, nggak sama ngaruh udah gitu. Makanya pertandingan ini mungkin seru untuk disimak karena ini co-main event. Iya. Jadi pasti Iya. berdarah-darah juga nih. Kayaknya bakal seru disimak deh. Berdarah-darah. Dan itu waktu lu nebak yang siapa yang ngunci yang cewek akhirnya ESPN MMA juga Oh. upload. Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko. Iya, lu kan pas ngunci tiba-tiba dadakan itu ternyata ESPN MMA juga Iya, itu juga submission fight. terbaiknya. Iya kan? Nah, jadi siapa tahu yang di sini juga akan seseru itu kan. Iya, ditambah lagi ini tahun naga. Ya, berarti Pennington diunggulkan ya. Itu. Nggak, soalnya suka nanya gini, Bang, yang serius dong bahasa. No bro, kita juga harus lucu sabar, bro. sabar. Kalau yang serius mah di
Pak Radio Tempur udah serius itu dia. Orang tadinya nih teman-teman yang Radio Tempur episode yang Pantoja ngomongin weight kelasnya Pantoja itu tuh ada mukanya guys. Bukan yang Pantoja, yang Bantam. Yang Bantam weight. Bantam kan bener, enggak Pantoja yang di sini. Ya, yang Pantoja itu tuh ada mukanya, tapi akhirnya tidak dihadirkan itu muka. Kenapa? Enggak tahu nih, enggak pede lu ya? Enggak, karena belum glowing. Iya, shootingnya juga kan ribet juga. Jadi mending langsung yang enggak enak. Iya. Enggak, alasan gue bukan itu. Apa gue alasan pengen lo? Nunjukin muka pertama di Radio Tempur pas studio kita jadi. Nanti studio yang baru dipakai syuting juga sama Sardo. Bebas tuh mau pakai aja. Nah, nanti itu ya baru ada mukanya tuh di Radio Tempur. Tapi tadi udah komen event semuanya udah. Nah, ini yang paling penting nih untuk ending kita nih. Strickland sama Du Plessis. Gue tadi sempat bahas sedikit sama Tommy, ada kreatifnya konten ini juga. Gue tuh kemarin tuh sempat nonton beberapa pertandingan Whittaker bacanya berarti ya, Whittaker ya. Kalau Tommy kan tadi Whittaker gitu, Whittaker. Nah Whittaker ini kan orang gila, dia karate dia kickboxing iya, BJJ sabuk hitam. Semua sabuk hitam, pokoknya dia sabuk semuanya nih keren-keren lah gitu. Dan dia tuh beringas, tapi ternyata yang bisa ngalahin Du Plessis. Dan itu TKO lagi. Nah makanya jadi bayangin Whittaker segede gitu, sangar itu, sekuat itu, tapi dikalahin sama Du Plessis. Nah makanya gue agak-agak untuk condong pertandingan ini mungkin gue condong ke Du Plessis. Kalau gue kayaknya ya, kalau gue nggak tahu sih. Alasan gue bodoh lagi kenapa? Karena gue nggak suka sama Sean Strickland, udah gitu doang. Oh karena ini ngalahin Israel Adesanya. Itu satu. Yang kedua iya sih. Iya kayak Mavericknya itu loh. Dia kan sikap-sikap yang Maverick yang cenderung kalau ngomong seenak jidatnya dia. Ya emang kocak sih, tapi ada beberapa juga yang kayak cringe gitu, jadi kayak gue pengen lihat orang kalah gitu. Ya tapi kalau Strickland juga maksudnya aura championshipnya gue nggak berasa juga sih, maksudnya kayak nggak terlalu gimana sih. Gue kayaknya iya juga kalau misalnya. Gue kalau Strickland, soalnya kalau ngelihat Strickland ini memang dia kan mengalahkan Israel Adesanya. Kalau Israel Adesanya Iggy itu dia udah punya aura sebagai champion. Iya champion dan kayaknya kalau ditampilkan untuk orang yang nggak tahu UFC ngelihat Israel Adesanya tuh kayak tetap tertarik, petarung gitu, kayak keren. Tapi kalau Sean Strickland gue nggak ngerasa orang yang nggak nonton UFC ini siapa sih gitu. Israel Adesanya tuh kayak cocok gitu pakai celana champion hitam gold gitu kan. Hitam gold, kayak cocok gitu. Iya kalau Strickland gue nggak ngerasa gitu ya. Gitu. Tapi gue justru berbeda dengan kalian, gue lebih ke Sean Strickland. Karena gue si Dricus Du Plessis sama waktu ngalahin Robert Whittaker tuh benar-benar mengagetkan gue, karena Robert Whittaker kan kayak Max Holloway-nya versi middleweight ya. Dia raja tanpa mahkota. Dia terlalu jago. Dia lebih unggul daripada kontender lain, tapi selalu kurang ketika diaduin sama juara, ketika diaduin sama Israel. Sampai 3 kali tanding gak pernah menang gitu kan. Nah, akhirnya bertanding lah sama Dricus Du Plessis yang waktu itu gak digubris gitu. Ternyata kalah TKO karena orang gak menggubris Dricus Du Plessis karena pertandingan Dricus terakhir itu lawan Derek Brunson kehabisan napas kayak wah masa fighter UFC kehabisan napas sih gitu kan. Sampai kehabisan napas akhirnya lay and pray digulatin gitu-gitu. Ternyata itu karena Dricus Du Plessis punya masalah sinus gitu. Setelah dioperasi barulah ditunjukin di pertandingan lawan Robert Whittaker. Baru dia sebrutal itu, powernya sekuat itu. Nah, tapi minum Neosep tuh. Udah biar hilang kan pileknya, ada Neosep apa Panadol biru. Makanya sembuh. Nah, tapi Sean Strickland balik lagi. Karena belum kelihatan aura juaranya. Nah, justru itu alasan gue milih Sean Strickland. Kayaknya di pertandingan nanti baru dia tunjukin kualitas juaranya kayak gimana gitu. Baru berasa auranya diperlihatkan ya. Karena kan banyak juga orang yang sebenarnya kayaknya minta rematch lagi lah Israel Adesanya sama Strickland kan. Karena mungkin gak puas juga sama pertandingan perebutan gelar juara itu. Dan banyak juga yang bilang kalau ini rematch kayaknya Israel Adesanya menang juga kok, pasti menang lah lawan Strickland. Makanya pertandingan ini menentukan dia layak atau enggak mendapatkan gelar juara itu ya berarti ya. Dan Sean Strickland nih, nah ini menarik nih kayak yang waktu itu kemarin dibahas. Jadi kan Sean Strickland tuh Mavericknya dia emang asal ceplos-ceplos tuh coping mechanism dia aja sebenarnya dari childhood traumanya yang di-abuse sama bapaknya. Dan kemarin viral lagi tuh, dia ke podcastnya Theophon, tau kan Theophon yang komika luar gitu yang sama-sama gila. Dan
pertama kalinya lah ngelihat si Sean Strickland tuh nangis waktu dia cerita waktu kecilnya fatherhood apa bahasa kecilnya ya. Masa kecilnya yang ya? bokapnya sering nyekek ibunya, nyiram air keras ke muka ibunya, pokoknya gitu-gitulah. Terus nah, sebelumnya kan si Dricus du Plessis itu ini kan yang bawa-bawa yang bilang, "Oh lu waktu kecil suka disiksa sama bokap lu ya? Ntar gue lebih nyiksa." Nah, itu kan udah personal nih buat si Sean Strickland. Terus kemarin ramai juga tuh postingan terakhir si Sean Strickland, postingan latihan doang. Nah, orang-orang belum pernah ngeliat dia se-ripped itu, sekering itu badannya. Iya, berarti. Nah, bisa jadi dua hal. Dia sepengen itu ngebantai Dricus du Plessis atau Dricus du Plessis udah ada di kepalanya dan dia bakal kacau terlalu emosional tandingnya gitu. Nah, kalau Sean Strickland tuh emang kalau misalkan udah nge-set his mind tuh kayak gitu tuh susah lepas sih. Soalnya dia itu kan dia 27 Februari itu Pisces. Jadi kaget gua. Sama gue keren ada berita apa gitu. Sedangkan kalau gue udah riset nih. Nyari dari tadi. Gue udah riset nih barusan nih. Sedangkan kalau Dricus du Plessis itu 14 Januari itu Capricorn. Astagfirullahaladzim. Keuangannya gimana bang keuangannya? Cintanya. Ya, asmara. Keuangan 2024 gimana yang mempengaruhi itu? Astagfirullahaladzim. Enggak tahu. Kira apa? Iya, ada berita yang gue gak baca. Kameramen di kepala. Iya anjing. Lu kenapa kayak gitu? Lu kayak gak suka banget sama yang gue omongin. Kaget lah. Oh patah ya. Mata kaget gua. Timingnya bagus. Iya. Nggak, tapi kan kalau ngomongin timing kan ini kocak kayak tadi ya. Kan banyak yang ngomong kayak gini. Joe Rogan itu atlet apa cocok bawain host podcast. Terus ada yang komen ternyata Joe Rogan juga komika anjir. Emang komika bang? Iya kan. Si tadi yang lu bilang itu pelawak juga kan. Iya telepon. Iya berarti ini emang acara benar. Kayak Pak Levi jadi host benar itu. Bedanya memang gue tidak petarung aja. Iya, suka ngeliat orang bertarung, kita suka. Ya suka, tapi gue tidak terlibat di situ karena gue perdamaian bro. Gue cinta perdamaian. Iya begitu. Jadi makanya gue bilang, wah hostnya komika nggak cocok. Joe Rogan. Justru komika yang jadi hostnya. Jadi di Amerika aja komika, di Indonesia juga bro. Betul. Itu dia makanya komika. Ya kan, lu mau stand up juga nggak? Iya, kapan? Besok ya. Ini gue tulisin deh materinya nih. Lu bawain aja. Gitu. Jadi di luar negeri komika, di sini juga komika, bener. Betul. Ini pattern kita udah bener, ini sesuai. Udah sama. Tinggal dibotakin aja bang. Udah botak kan gua. Iya kan botak udah kurang ajar tuh. Enggak bercanda dong. Nah, maksudnya Joe Rogan itu tuh Agustus 11. Nah kan Leo. Lu juga Leo kan? Bukan, gua Virgo 25 Agustus. Tapi punya teman Leo kan? Ada. Sama juga. Dicari jalur. Tetap dicari jalur janji. Gitu. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada jokes-jokesnya ya wajar aja karena kan kita juga nggak mau terlalu serius. Kalau yang serius-serius mah udah pasti kita jadi komentator TV. Iya kan ngomongin di UFC kita mah komentator goblok-goblokan aja di sini. Kita belum ngomongin prediksi yang itu si Du Plessis lawan si ini. Kita kan ngejagoinnya kan Du Plessis sama Strickland. Prediksinya nih. Gamenya kayak gimana? Prediksi pertandingannya bakal kayak gimana tuh? Gua sih megang, kamera gua mana? Adobe enggak. Tapi gue cuma bilang ini decision kalau gua. Ini pasti pertandingannya alot aja sih. Maksudnya dua-duanya pasti emosional. Cuma gua lebih ke ini decision terakhirnya gua. Kalau dugaan gua salah ternyata Dricus yang menang, Dricus pasti TKO. Karena kita udah pernah ngeliat Sean Strickland dibuat KO kan. Tapi kalau Sean Strickland yang menang pasti decision. Dia outputnya banyak tapi nggak ada yang bikin orang tidur seketika gitu. Iya, jadi masih decision juga. Tapi kalau Sean Strickland yang menang. Iya. Kalau Dricus yang menang TKO. Okay. Gue dua-dua TKO lagi. Kalau misalkan Dricus yang menang tuh, kalau Du Plessis yang menang itu TKO. Dan kalau Strickland gara-gara kayaknya ini pertarungan ini ada misi yang dia bawa juga nih. Nah misinya itu tuh either bisa memberatkan dia seperti kayak waktu si Jose Aldo lawan Conor McGregor kan dia punya misi tuh dia pengen banget numbangin jadi memberatkan dia. Atau misinya itu bisa membuat dia jadi lebih termotivasi lagi. Jadi kadang-kadang kayak Khabib kepada Conor McGregor. Khabib tuh punya misi dan dia itu malah bikin dia lebih dingin lagi. Lebih fokus lagi ya. Lebih fokus.
berarti kita tinggal lihat ronde 1 aja. Kalau ronde 1 Strickland langsung beringas di awal, langsung ngegas di awal, potensi Du Plessis menang tinggi tuh. Iya. Karena bukan udah gaya Strickland banget. Bukan gaya Strickland. Kalau tadi Sardo bilang soal ini emosi yang dia trash talk ya, terus kita kelihatan di ronde pertama nggak tenang, maksudnya langsung gerasa-gerusuk hajar, pengen cepet TKO gitu. Udah pasti Du Plessis tuh endingnya tuh. Cuma kalau dia tenang, nah itu bisa decision Strickland. Bisa. Jadi kalian juga mendukung siapa? Langsung aja komen di bawah. Ya udah itu aja lah ya episode ini. Tidak ada lagi. Iya. Mau bahas apa lagi? Prediksi Requel sama ini juga suruh komen di bawah. Pokoknya buat Pennington sama Silva tadi. Siapa? Iya, buat teman-teman yang ngedukung Sean Strickland dan kalian juga Pisces, dukung aja di bawah. Iya. Kalau kalian Capricorn dan mendukung. Iya. Setiap komentar sertakan juga ini zodiak masing-masing. Zodiak masing-masing bang. Gua zodiaknya ini bang. Gitu. Sama Sio tadi kan ini Naga 88. Dan Jorogen Leo. Oh Jorogen Leo. 11 Agustus. Oh ya 11 Agustus. Iya. Strickland apa tadi Strickland? Strickland itu Capricorn. Kalau apa sih? Lu apa sih? Gue Cancer. Oh, lu apa bang? Lu Juli ya? Playboy. Oh Playboy. Iya Playboy. Ini cari jalan. Oh iya. Playboy Cancer. Lu apa bang emang? Gue Virgo tadi kan udah. Aquarius. Aquarius. Cancer ya? Sio. Tahun Naga. Naga. Kalau lu? Gue 89 tuh Naga. Enggak tahu. Masih apa? kalau Januari ular. Lu sih Playboy. Patkai. Waduh, Oke. Lu udah Cancer babi. Playboy banget. Kepiting lu ke Playboy garis keras. Anjir. Jessica gagal Jessica JKT48. Dari mana jalur? Ya enggak tapi setia. Tapi buat sekali lagi mudah-mudahan cewek-cewek Medan yang tertarik kepada Sardo kita promosiin terus dong. Bahkan kalau lu sampai akhirnya ada cewek yang suka banget sama Sardo mau datang ke sini kita fasilitasi. Iya. Kita langsung iya kita hari itu episode itu spesial gak ada ngomong UFC. Kita ke blind date. Segmen baru. Iseng aja tuh episode cuma lu sama cewek ngobrol. UFC-nya adalah untuk Fardo dan cewek. Iya. Ini maksa banget lagi. Jadi UFC-nya gitu. Pokoknya supaya nanti kita nih podcast bertiga laki-laki ngomongin pertarungan sambil ada cincin di. Ini udah ada bang gue. Iya ada cincin ada. Jari manis. Iya jari manis. Tapi ya gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalkan ada aja siapa tahu ada yang iseng ada yang komen. Iya. Bang gua mau bang cewek Medan Bang, datang gitu. Iya. Ya nggak apa-apa datang aja. Biar kita ada ini sedikit warna baru. Pokoknya yang Fardo suka tuh gitu. Bisa dipastikan nama kalian siapa, terus marganya apa kan supaya ini kan. Ya biar nggak. Oh iya takutnya satu darah. Agama terutama agama apa benar. Terus abis itu kalian suka pertarungan sama track record kalian tuh menang berapa kali, kalah berapa kali, sama draw berapa kali. Pasti Sardo tuh. Ada, iya. Sardo bang, wah ini udah cakep nih. Iya. Wah losing streak tapi gimana? Iya bisa gitu. Dan diusahakan ngefans sama Belal Muhammad ya. Gitu karena kan lu Belal Muhammad. Banyak banget requirement-nya bang. Makanya lu yang bener, yang bener, jangan sebanyak iya, itu. Makanya. Ya udah yang penting mau dulu kesini aja deh. Ntar kita tanya. Kalau dia tahu UFC lebih bagus ya. Iya. Atau enggak datang nobar. Nobar. Iya datang nobar. Kalau enggak. Kan kalau pas nobar berarti kan kita minggu nobar nih. Ingetin nobar di Stark Tap Room jam 8 pagi. Gratis. Tapi harus daftar tuh ada nomornya Tommy tuh. Nomor teleponnya teror aja si Tommy. Nah itu daftar tapi nanti gua akan bilang ke Tommy. Kalau misalkan udah full nih. Kalau ada cewek Medan daftar kosongin satu. Kalau misalkan gak ada cewek dan kalau ada cewek kosongin satu. Yang single ya kita bakal tanya, ada yang single di sini, ayo kita podcast berempat gitu. Iya, pokoknya gitu ya. Ini biar ada. Aduh bahaya ini. Biar seru dong, biar seru aja dong. Ya siapa tahu lu dapat jodoh dari sini. Ya kan siapa tahu. Jangan ngomong UFC terus kan Radio Tempur udah serius banget lu. Kita bercanda-bercanda aja. Jadi gitu ya. Iya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Jangan lupa kalau yang domisili di Jabodetabek kalau mau datang di Stark Tap Room walaupun misalkan hari ini misalkan udah full udah sold out, boleh mau datang aja ya, ramaikan aja, kita nobar bareng. Nanti habis itu ada live podcast juga di ending kita ngomongin soal pertandingan ini. Biasanya followers pada maju tuh ke depan. Ya, kayak kemarin. Kayak kemarin yang Sangatta nanti datang lagi katanya gitu-gitu. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya dan jangan lupa kita akan menyaksikan UFC 297 minggu ini.